Halo guys, balik lagi di Radut Valen Channel dan masih di komen-komen gue tentang sepak bola kali ini. Dan gue bicara tentang kenapa menurut gue Persija belum bisa mendapatkan kemenangan yang sudah di depan mata dalam 2 pertandingan kemarin. Dan resikonya bagi gue adalah 2 pertandingan itu gue yang jadi komentatornya. Nah kalau kemudian akhirnya dicocok logikan, kalau ternyata gue membuat Persija mendapatkan hasil imbang, gue nggak tahu juga sih apakah ada hubungannya apa enggak. Tapi yang jelas gue memberikan komen ketika gue memberikan komen ini karena gue memang langsung menjadi komentator dan bisa melihat penampilan dari Persija di 2 pertandingan tersebut. Pertandingan pertama menghadapi PS Sleman. Pertandingan kedua kemarin menghadapi, malah lupa. Kemarin itu 2-0 jadi 2-2 PSIS Semarang ya, dengan coach Imrannya. Waduh, luar biasa coach Imran nih. Setelah yang pertama dibuat rame oleh komentar coach Iwan, dan menurut gue itu menarik sebagai Cywar, dan gue nanti akan bahas episode khusus tentang coach yang satu itu. Dan yang kedua, dia mantan legend bintang dari Persija, kemarin udah kalah 2-0 jadi 2-2. Jadi ntar gue juga akan bahas ya tentang PSIS Semarang di bawah coach Imran Nahumaruri. Yang kemarin kena hujan juga tetap semangat ya kan. Bagian bajunya, bagian celananya, ya pokoknya gitulah coach Imran tuh ya. Nah kita balik lagi ke Persija. Dari line up yang pertama dan yang kedua, perbedaannya hanya pada lini depan. Yaitu Nico ditampilkan di pertandingan menghadapi PSIS, sementara waktu lawan PS Sleman Taufik yang dimainkan. Nah ini Coach Alessio dengan segala pengalamannya dan dengan respect yang gue berikan, ini memang pelatih luar biasa. Tapi tentu ini adalah masa adaptasi ketika dia harus menyesuaikan dengan pemain yang ada. Paling tidak dia mengubah Simic yang tadinya sendirian jadi ditemenin. Kemarin awal sama Taufik, ini sekarang sama Nico. Bagaimana penampilannya? Nah, dua-duanya unggul duluan. Yang pertama menghadapi Sleman, unggul duluan di babak yang pertama dengan segala serangan yang sporadis dan hanya menghasilkan 1 gol. Itu pun awalnya set piece bule dan akhirnya dicetak oleh Yan Mota setelah Simic melakukan heading atau tendangan dan sempat ditepis oleh penjaga gawang dari PS Sleman. Nah, tetapi di babak yang kedua gue melihat terjadi perubahan strategi dari Coach Dejan yang tidak bisa diantisipasi oleh Coach Alessio. Apa itu? Bagaimana dia memaksimalkan peran dari Irfan Jaya sama Irkam yang bermain di flank untuk menggedor sisi dari Marco Motta yang ternyata mungkin karena sudah lama juga tidak dalam kompetisi dan dia adalah pemain Eropa yang perbedaan cuaca, dan juga Irfan Jaya yang benar-benar diduelkan dengan Rezaldi Hehanussa. Nah ketika Irfan sama Irkam ini benar-benar ngeyel, terutama Irkam, gue tidak melihat dia gentar dengan nama besar Marco Motta. Marco Motta sering overlap dan Irkam ini bisa menerkam di sisi kiri. Akhirnya lama-lama pemain Persija harus lebih defense. Sehingga tidak jalan tuh apa yang ditampilkan di babak yang pertama. Irfan Jaya benar-benar goyangannya luar biasa. Larinya juga luar biasa. Ditambah juga dengan Irfan Bahdim ya. Dan juga tentunya satu pemain di lini depan lagi dari PS Sleman. Yang juga sangat membuat kesulitan dari pemain Persija Jakarta. Dan akhirnya gol terjadi memang di awal dari kesalahan. Irfan Jaya bisa ngambil bola dan akhirnya sempat disundul, ditepis oleh Ritani, juga kemudian diselesaikan oleh Irkam. Mirip-mirip juga bola rebound. Arsyad ya, tadi pemain satunya di lini depan, satu lagi adalah Arsyad. Nah, itu juga yang menurutku masih terjadi di pertandingan yang kedua dari sisi pertahanan. Bagaimana Persija tidak bisa berkonsentrasi untuk mempertahankan keunggulan. Nah yang kedua ini lebih unik lagi.
sebenarnya kalau gue lihat PSIS tanpa Bruno Silva, tanpa Wallace Costa sudah kalah 2-0. Tapi somehow memasukkan Jonathan di babak kedua dan sempat kartu kuning juga padahal dia, tapi dapat kesempatan dengan hujan yang deras, dengan pintarnya dia menendang ke arah gawang. Dan ini pintarnya Jonathan adalah mungkin dia tahu dengan pandangan yang terbatas, dia coba untuk menendang yang dia tendangannya bisa kepantul dulu ke rumput atau langsung pun, yang penting tidak bisa ditangkap langsung oleh Andri Tani, sehingga bola terlepas dari Andri Tani dan ketika scrimmage nggak ada yang tahu. Disitulah kemudian gol terjadi di pertandingan itu. Lalu di titik yang sama karena terjadi pelanggaran lagi, dia melakukan hal yang sama dan kali ini bukan Andri Tani yang menangkap, tapi ada satu pemain belakang Persija duluan yang bisa ngambil bola dengan kakinya, tapi bolanya jadi liar dan nabrak Rohit Chan. Jadi menurut gue di sini adalah pendekatan dari konsentrasi pemain belakang ketika unggul. Ini masih kurang maksimal dari Persija Jakarta. Ditambah lagi adalah pelanggaran-pelanggaran yang udah tahu itu bisa berbahaya ketika masa-masa hujan seperti itu. Dan golnya juga dari situ masih juga dilakukan. Itu kalau analisa gue dari sisi gol yang terjadi. Dari sisi penampilan kita tahu Marco Motta cukup sulit untuk dilewati 1 lawan 1. Rezaldi Hehanussa juga cukup disiplin, namun beberapa kali juga dia sering keteter kalau menghadapi pemain cepat. Andri Tani ya dalam posisi yang sudah berusaha untuk bisa mengamankan, sementara Dutra dan Pinto konsisten sebenarnya, tapi tadi ternyata masih ada aja cara untuk kemudian membuat mereka kebobolan. Nah sementara di lini depan catatannya adalah sebelum akhirnya Simic bisa mencetak gol, 2 pencetak gol sebelumnya adalah Otavio Dutra dalam pertandingan itu, dan di pertandingan sebelumnya adalah Yan Mota Pinto. Dan dua-duanya juga dari set piece. Nah ini berarti bagi gue Persija masih kesulitan untuk bisa mencetak gol dari bola-bola yang bermain terbuka. Kenapa demikian? Nah, catatan gue berbeda dengan Persib Bandung. Dengan segala rasa hormat gue kepada Rohit Chan dan juga Tuan Chip, bagi gue mereka adalah pemain yang setipe, yang sangat jago dalam melindungi bola dan menjadi breaker. Tetapi untuk mengalirkan bola melalui mereka ke lini depan, bagi gue masih kurang. Termasuk memberikan terobosan kepada pemain flank pun menurut gue masih kurang. Kenapa demikian? Karena terlihat Rico bisa dapat bola dengan Osvaldo Hai di sisi flank. Catatan yang gue lihat menunjukkan lebih banyak adalah umpan yang dilakukan baik dari Marco Motta ataupun dari Rezaldi Hehanussa. Termasuk dari liarnya penampilan Rico sama Osvaldo yang kemarin juga diberi keleluasaan untuk ngambil bola dari tengah, untuk memberikan passing dari tengah, kemudian mengalirkan bola dari tengah untuk kemudian memancing lawan sehingga pemain belakang bisa maju ke flank. Dan itu terpaksa mereka lakukan atau memang diminta oleh Coach Alessio karena mungkin karena stok yang ada untuk menjadi playmaker lah, bisa gue katakan demikian, juga tidak ada mungkin ya. Sehingga ini repotnya. Ketika buntu lini tengah ini, Rico sama si Osvaldo sudah ada di pinggir, crossing mereka bisa selalu berbahaya. Begitupun juga cut inside-nya. Nah hebatnya mereka berdua ini cut inside-nya jalan, tapi tetap masih kesulitan ketika harus bisa mencari ruang. Nah crossing lagi-lagi hanya ada satu pemain, misalnya Simic, atau waktu kemarin si satunya lagi ya. Kalau kemarin kan Niko, sebelumnya Taufik gitu. Nah, mereka ternyata pada saat prakteknya tidak sejajar berdua. Mereka dalam praktek juga satu ada yang di belakang. Nah, ini yang kemudian kalau crossing sangatlah tidak efektif. Bedanya dengan Persib ketika crossing ketika crossing mandek, si Rashid sama si Klok bisa jadi pemecah kebuntuan. Nah, kalau
Rohit Chan sama Toncip gue lihat sangat jarang untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti atau melakukan shooting. Nah menurut gue itu yang memang masih menjadi loophole atau lubang yang harus diisi oleh siapapun itu yang ada di skuad daripada Persija Jakarta. Sekali lagi ini bukan analisa, ini komen gue karena gue tidak punya sertifikasi, tapi dari yang gue tahu, yang gue lihat masih di situ sebenarnya. Missing link atau loophole-nya ada di pemain tengah yang bisa untuk melakukan itu. Evan Dimas kan udah cabut waktu itu kan. Kemudian juga Mark Locke gitu. Sosok-sosok ya kayak Ploem ya di lini tengah tuh yang kita tahu bisa mengubah gitu. Jadi game changer gitu, bisa membuat ritme dalam sebuah pertandingan. Nah, ini nih yang kayak siapa lagi ya kira-kira ya. Pokoknya pemain tengah yang bisa mengalirkan bola itu yang gue lihat masih belum ada di Persija Jakarta, sehingga seberapa cepatnya pun larinya fullback dan juga flank ketika akhirnya crossing tidak ada yang bisa mengisi di situ, dan juga misalnya Toncip sama Rohit Chan tidak bisa membantu, tentu pemain lawan akan lebih mudah untuk bisa mengcover mereka. Ditambah tadi kedisiplinan dan juga mungkin juga ya momentum ya yang terjadi bagi lawan gitu loh. Tapi setidaknya itulah komen gue kalau mengomentari kenapa Persija Jakarta masih harus belum bisa menang padahal 2 kali udah di ambang kemenangan. Yang 1-1-0, yang 1-2-0. Bagaimana dengan kalian ya? Silahkan share saja di kolom komen kalian. Sekali lagi ini bukan analisa, ini adalah komen yang gue buat tentang Persija Jakarta yang belum bisa menang di 2 pertandingan awal. Oke guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan komen-komen gue yang lain di Radot Valen Channel. Thank you.